Hai semuanya, izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 225506122 dari kelas PSTIA. Saya akan menjelaskan tentang percobaan dari praktikum Embedded System dengan judul UART, SPI, dan 12C. Jadi URRT di sini saya akan menjelaskan pertama itu ada URRT. URRT ini eh, saya buat percobaannya di Tinkercad. Nah, URLT itu adalah protokol komunikasi asinkron yang digunakan untuk mentransmisikan data serial antara perangkat microcontroller, sensor, dan perangkat lainnya. Dalam URLT. Data dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari start bit, data bits, biasanya 8 bit, bit parsial, biasanya opsional, dan stop bit. Komunikasi URRT tidak memerlukan clock yang dideklarasikan antara pengirim dan penerima data. Nah, oke, saya akan jelaskan untuk percobaannya. Di sini ada eh, dua ada dua dua Arduino Uno, yang satu berperan sebagai transmitter dan satu berperan sebagai receiver. Nah, di sini dia saling terhubung antara dua Arduino ini dari ground yang transmitter, dia akan tersambung ke ground yang ada di receiver. Lalu yang dari transmitter ini ada TX1, transmitter X1 itu akan tersambung ke receiver X0 di Arduino receiver. Lalu untuk codingannya sendiri di sini ada void setup, serial bikin 1600 dan serial 8N1. Nah, di void loop ini dia akan akan melakukan perulangan dengan kondisi ada kondisi if yang dimana di dalamnya dia akan menjalankan jika serial dot available, jika serialnya available, eh, eh, jika serial available-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan string message. Serial read string, dia akan membaca string dari serialnya. Lalu ada serial print, dia akan ngeprint pesan diterima untuk headernya, dia akan biar membedakan satu sama lain dari pesan printnya. Dan setelah itu dia akan me- mencetak message. Message ini adalah variabel yang bertipe data string yang di baris ke-6 sudah dideklarasikan dengan membaca string dari serial. Tuh, cobaannya. Nah, itu untuk percobaan URRT. Nah, URRT ini biasa di keuntungannya untuk sederhana dan mudah diimplementasikan. Jadi URRT ini adalah eh, biasa digunakan karena mudah diimplementasikan. Lalu tidak memerlukan clock eksternal. Jadi dia tidak memerlukan clock eksternal yang membuat fleksibel dalam hal kecepatan transmisi data. Lalu dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat microcontroller dan berbagai perangkat lainnya seperti sensor, modul komunikasi dan banyak lagi. Itu untuk URRT. Dan selanjutnya untuk yang percobaan kedua itu ada SPI.
Nah, di sini ada percobaan SPI. SPI itu SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat mikrokontroler dan berbagai perangkat peripheral seperti sensor, EEPROM, dan perangkat lainnya. Protokol SPI melibatkan 3 sinyal, yaitu ada MOSI atau Master Out Slave In, ada MISO, Master In Slave Out, dan SCK, Serial Clock. SPI juga melibatkan konsep master slave, di mana master mengendalikan komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, untuk keuntungan dari SPI sendiri itu ada cepat dan efisien karena menggunakan clock eksternal yang tinggi. Jadi dia menggunakan clock, dia akan cepat dan efisien untuk mentransfer data. Lalu mendukung komunikasi full duplex, di mana perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Lalu dapat digunakan untuk komunikasi dengan berbagai perangkat seperti sensor, memori, dan perangkat tampilan. Untuk percobaan komunikasi sendiri, perangkat Arduino sebagai master dan satu perangkat Arduino sebagai slave. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan Arduino Uno eh, sebagai master dan Arduino lainnya sebagai slave. Lalu terdapat komponen lainnya. Di sini ada LED. Komponen ini akan berfungsi sebagai lampu yang berkedip. LED memiliki 2 terminal, anoda positif dan katoda negatif, yang harus tersambung ke pin output Arduino. Di sini dia akan tersambung ke ground yang ada di Arduino pertama, lalu ada positif ke -9. Lalu terdapat komponen lainnya, itu ada push button, digunakan untuk menentukan pesan yang akan dikirimkan berdasarkan status tombol, sehingga penggunaan tombol dapat mempengaruhi pesan yang dikirim melalui SPI. Nah, di sini dia di terminal satunya dia disambung ke ground yang sama seperti LED, lalu terminal 2-nya tersambung ke -9 yang Arduino pertama. Lalu antara dua Arduino ini ada slave dan master. Yang di sini master, yang ini slave. Dia akan tersambung, saling tersambung. Dari 10, pin 10 di master akan tersambung ke pin 13 di slave. Pin 12 di master tersambung ke pin 12 juga di slave. Lalu pin 11 di master tersambung ke pin 11 di slave. Pin 10 di master tersambung ke pin 10 di slave. Ini 13 di 13. 13 di 13, 12 di 12, 11 di 11, 10 di 10. Lalu ada pin 3 volt itu ke plus di breadboard. Nah, lalu ada resistor digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui LED. Ini penting karena dia memiliki tegangan operasi yang lebih rendah daripada tegangan output Arduino. Tanpa resistor, LED bisa terlalu terang atau bahkan rusak karena arus berlebih. Jadi untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada kodenya. Dia pertama mendeklarasikan membuat sebuah variabel MOSI. MOSI ini ada di pin 11, lalu pin clock itu ada di 13, lalu chip select itu di pin 10, byte itu di pin 8, LED di pin 9. Dan terdapat variabel lainnya, itu ada current state dengan tipe data ball, atau ball ini true or false. Lalu ada old state juga ball,
itu dengan data pertama itu false. Lalu ada message dengan tipe data char yang diisi pertama kali itu adalah L, string L atau char L. Nah, di void setup itu ada pin mode. Yang pertama dia mendeklarasikan sebuah pin MISO dengan untuk output, lalu dia akan MOSI untuk input, pin clock untuk input, chip select untuk input, LED dia akan untuk outputnya. Lalu dimulai dengan serial begin 9600 seperti sebelumnya itu ada. Nah, di sini ada void loop perulangan. Dia pertama akan check message. Check message ini dari fungsi yang ada di bawah, terus saya akan jelaskan. Lalu di sini membuat sebuah variabel baru dengan tipe data bool dengan nama isSelect jika dia dipilih atau dia isSelect. Nah, dia pertama akan memberikan kode digital read atau data digital read chip select. Dia akan membaca dengan nilai digital dari pin chip select sama dengan low. Nah, di sini dari data ini dia akan disimpan ke dalam variabel isSelect. Nah, dan akan dicek jika isSelect dia akan menjalankan RCB game. Nah, lalu dia akan memberikan retrieve data, lalu akan ada sebuah pembatas atau sebuah jarak. Lalu ada selanjutnya ada message. Message yang sebelumnya sudah dideklarasikan di atas L dan serial print. Lalu di sini ada variabel check message. Di check message ini, nah retrieve data ini itu dari fungsi yang ada di bawah. Nah, di check message ini dia akan mengecek jika message-nya sama dengan H, yang sebelumnya itu udah ada nilainya itu ada L. Nah, di sini jika H, dia akan membaca digital write, LED-nya akan menyala, LED high. Nah, lalu ada jika message-nya bukan H tapi message-nya itu sama dengan L, dia akan membaca LED-nya itu low. Lalu ada retrieve data. Di sini pertama ada variabel index byte letter ASCII itu dengan tipe data integer dengan nilai yang pertama adalah 0, 0. Lalu ada perulangan while jika index byte kurang dari sama dengan byte, dia akan menjalankan ini. Nah, lalu kita coba sajalah. Oke, di sini ada current state. Current state ini dari ball yang ada di atas. Current state ini diisi dengan digital read. Dia akan membaca secara digital, yaitu pin clock sama dengan height. Pin clock ini ada di 13. Dia akan membaca pin 13, yaitu sama dengan height dan disimpan di current state. Lalu jika if current state ini tidak true, karena ada simbol ini tidak true, maka all state sama dengan current state. All state ini dari atas yang false yaitu sama dengan current state. Else if jika jika bukan kondisi yang sebelumnya itu ada current state, dia akan membaca current state tidak sama dengan old state. Jika current state ini bukan seperti data old state, dia membuat retrieved data
yang diisi dengan digital read. Dia akan membaca secara digital MOSI. MOSI ini pin 11. Lalu dia akan ngeprint serial print retrieved data yang sudah dibuat di baris sebelumnya. Dia akan baca MOSI, ini akan pin 13, akan ngeprint pin 13, lalu ada letter ASCII. Letter ASCII ini di dia menambahkan letter ASCII dengan retrieved data kali MyPow, yang isi MyPow ini ada 2 byte min index byte min 1. MyPow ini dibuat di bawah, lalu ada old state sama dengan current state. Dia mendeklarasikan bahwa old state ini nilainya sama dengan current state. Diisi old state ini dari current state. Lalu index byte akan menginkrementkan karena di sini perulangan while. Lalu setelah increment dia menjalankan all state sama dengan tidak current state. Diisi ke all state-nya. Lalu ada message sama dengan letter ASCII. Maka letter ASCII ini adalah nilai dari message. Lalu di sini membuat integer MyPow. Dia membutuhkan nilai integer dengan dia memberi nama variable base. Lalu ada integer XP. XP ini sebuah integer yang dibutuhkan di fungsi MyPow. Pertama dia membuat result, integer result sama dengan 1. Lalu perulangan for, dia membuat variabel index i sama dengan 0 dengan nilai pertama, lalu i kurang dari XP. Nilai XP yang dimasukkan ketika menggunakan MyPow. Di sini ada integer XP, lalu dia akan melakukan increment di indeksnya, maka resultnya dikali sama dengan base. Maka base ini dia akan dikali lalu dimasukkan ke dalam variabel result hasilnya. Lalu dia akan return result, mengembalikan nilai result yang sudah uh, dikalikan dan juga jumlahkan semuanya di dalam integer MyPow. Maka dikembalikan lagi nilai resultnya dari hasil tersebut. Seperti itu untuk SPI. Lalu di sini ada 12C. Nah, 12C itu adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai perangkat dalam sebuah sistem. Protokol ini menggunakan 2 kabel untuk komunikasi, yaitu SDA, Serial Data Line, dan SCL, Serial Clock Line. 12C menggunakan konsep master slave, di mana master menginisiasi transmisi data dan slave menanggapi permintaan dari master. Nah, untuk 12C sendiri itu keuntungannya cocok untuk komunikasi antara beberapa perangkat dalam satu sistem, lalu memiliki mekanisme pengalamatan yang memungkinkan koneksi banyak perangkat ke satu saluran komunikasi. Dapat mengirim data secara serial menggunakan hanya 2 kabel, yaitu SDA, Serial Data Line, dan SCL, Serial Clock Line. Percobaan komunikasi 12C melibatkan penggunaan protokol komunikasi 12C atau artinya inter-integrated circuit yang untuk berkomunikasi antara Arduino Uno dengan satu atau lebih perangkat lainnya yang mendukung protokol yang sama. Di sini ada 2 alat dan bahan, yaitu hanya membutuhkan dua Arduino Uno akan bertindak sebagai master dalam jaringan 12C dan berkomunikasi dengan perangkat lain yang berperan sebagai slave. Di sini ada slave. Ini slave, ini master. Nah, untuk source code-nya sendiri, dia membutuhkan library wire
wire.h. Nah, maka di setupnya ada wire begin. Wire ini dari library yang sudah dideklarasikan input di baris pertama. Dia akan akan men-setup untuk dia begin atau dia mulai. Lalu ada serial begin dimulai dari 9600. Ada perulangan void loop. Di void loop ini dia pertama membuat variable message dengan tipe data integer, dengan tipe data string, sorry. Lalu dia serial print, dia akan ngeprint same message. Lalu ada while serial data available sama dengan 0. Nah, ini ada perulangan while. Jika serial available ini nilainya adalah 0, maka variable message-nya diisi dengan serial data string. Dia akan membaca string dari serialnya. Lalu ada wire begin transmission 9. Terus dia wire.write, dia akan mengetik atau dia akan menuliskan message.c_str. Ini adalah dari library wire.h. Lalu ada wire.endTransmission, dia akan menyelesaikan transmisi, lalu delay 500 milisecond. Itu untuk percobaan 12C. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan eh, tentang URRT, SPI, dan 12C dari praktikum embedded system yang dijelaskan oleh saya, Muhammad Zikri Rofa. Pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like video ini. Saya tutup. Dadah.